Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang kami hormati dimanapun, semoga temuan kita kali ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehat. Kalaupun ada di antara kita yang mengalami musibah, ditimpakan penyakit, mudah-mudahan menjadikan kita lebih meningkatkan kesabaran. Jangan lupa bagi yang sakit juga berusaha atau ikhtiar serta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dialah mendatangkan serta mengangkat penyakit apapun atau musibah apapun yang ditimpakan pada kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini untuk membahas masalah sholat di masjid sertanya anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya, apakah itu anak perempuan atau anak laki di bawah 5 atau 7 tahun. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak tersebut memang seharusnya diperkenalkan kepada sholat berjamaah, yakni dilakukan di masjid, di musola, di surau, dan lain sebagainya. Kita harus juga mengetahui selaku orang tua tentang adab dalam masjid, karena memang banyak sekali kita temukan di tempat-tempat ibadah seperti musola, surau, masjid, dan sebagainya, orang tua karena berbagai alasan, mungkin tidak adanya pembantu yang menjaga anaknya di rumah, istri yang sibuk dan sebagainya, menyertakan anak-anaknya ke rumah ibadah tersebut. Tapi apa yang terjadi apabila 1 atau 2 bahkan lebih orang tua yang datang, anak sesama anak akan saling bermain, paling tidak dia juga akan saling melihat yang ke kanan bahkan ke belakang. Nah, ini sebenarnya mengganggu konsentrasi jemaah yang lainnya. Masjid adalah rumah ibadah, bukan tempat dia bermain. Sebagian orang tua senang bawa anaknya ke masjid. Anak-anak masih kecil, Ustaz. Anak bawa ke masjid, biar dia tahu bagaimana ta'lim dan biar dia tahu bagaimana masjid. Anak bilang, ahsan, bagus, ente bawa anak kita ke masjid. Tapi jangan ajari adab jelek di masjid. Gimana adab jelek? Biar dia teriak-teriak. Biarin Ustaz, dia masih kecil teriak-teriak di masjid. Biarin Ustaz, dia jungkir balik di masjid, masih kecil. Salah. Pemahaman seperti itu pemahaman yang salah. Benar. Karena nanti dia akan beranggapan bahwa kalau dibawa ke masjid, tempat main nih. Bukan. Main anak kecil itu memang sifat mereka. Lapangan besar, silakan main di luar. Jangan dilarang main di luar. Silakan main di luar. Tapi kalau mainnya di masjid, jangan. Ajari adab masjid. Ajari adab majelis ta'lim. Kita ingin dia kebaikan dengan ke masjid, tapi kita ajari adab. Bukan malah tidak kita ajari adab, bahkan dibiarkan. Tidak, salah itu. Sebagian orang tua mengatakan, kasihan sana. Tidak. Kita sama-sama punya anak. Dan kita tahu bagaimana karakteristik anak. Anak itu akan terbiasa dengan apa yang dibiasakan. Penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa tidak ada larangan membawa anak di bawah umur 5 atau 7 tahun ke masjid asal bersih. Bahkan dianjurkan pula anak-anak itu sholat berjamaah. Akan tapi yang jadi masalah, sekeliling kita masih ditemukan adanya orang tua yang tidak peduli memberikan disiplin bagaimana adab sholat berjamaah atau tata cara di masjid. Pengurus masjid misalnya tidak begitu peduli memberi peringatan atau mengatur anak-anak tersebut. Begitu juga para jemaah satu sama lain tidak berani melakukan tindakan, takut menyalahi atau menyinggung perasaan orang tua yang punya anak tersebut. Dengan demikian, ganjalan terhadap jemaah yang lain apabila sholat di tempat ibadah atau di masjid tertentu yang anak-anaknya tidak tertib karena pengurus yang tidak peduli, maupun karena orang tua tidak melakukan pengertian atau mengajarkan anaknya bagaimana adab sholat di masjid. Meskipun mereka di atas 10 tahun misalnya, seperti video yang kita saksikan di atas. Sekarang, apakah berdosa orang-orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak memberikan adab? Tentu saja barangkali menjadi satu kesalahan bagi orang tua yang tidak memberikan ajaran, padahal dia tahu. Karena berulang kali para ulama mengingatkan melalui pengajian-pengajian yang dilangsungkan baik formal maupun tidak. Apakah mereka berdosa? Karena bagaimanapun
anak-anak belum jauh pengertiannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan hukum tentang membawa anak-anak ke masjid. 1, makruh. 2, mubah. 3, harus. Nah, hal ini perlu kita ketahui. Tapi lebih lengkapnya kita dengar lanjutan dari video ini. Jadi, bawa anak ke masjid, bawa. Bawa keluarga ke masjid, bawa. Ajari adab. Ajari sopan santun. Ajari masjid ini rumah Allah. Jangan buat kotor. Jangan buat kotor di masjid Allah. Kasih tahu setiap sampah yang kita ambil pahala. Jangan bilang masih kecil. Sekecil apapun kalau sudah paham bicara, kasih tahu. Kalau sudah tamyiz lagi 10 tahun, 11 tahun, ajari tahiyatul masjid. Masih kecil tidak. Kalau masih kecil umpamanya 4, 5 tahun, 6 tahun paham bicara, suruh duduk. Suruh duduk, enggak bakalan betah saat dia duduk. Kasih mainan. Kasih mainan yang dia sibuk dengan mainannya ketika duduk. Bukan ganggu orang dan bukan mengganggu masjid. Ini banyak, ya afwan, ini bukan hanya di masjid ini. Saya lihat banyak, apalagi masjid-masjid perumahan, ya subhanallah. Jumatan enggak ada adab. Kata orang tuanya, pergi ke masjid. Saya mau tanya, anak kecil kalau enggak Jumatan dosa tidak? Tidak. Ketika dia pergi ke masjid enggak Jumatan tapi ganggu orang Jumatan, mana lebih besar dosanya? Betul tidak? Apakah dia ketika bermain di masjid sama teman-temannya bercanda jadi Jumatan? Enggak Jumatan, sah enggak sholat dia? Enggak sah. Enggak Jumatan, ganggu orang lagi. Mana lebih baik? Taruh di rumah atau taruh di masjid? Orang tua enggak mau tahu, yang penting pergi, tutup matanya. Yang tahu orang masjid. Ketika anak ditegur nanti bapaknya ngamuk. Apa enggak tahu aneh ente? Negor-negor anak ente. Ya Rabbi, kiber. Emang anak antum anak siapa enggak boleh ditegur di masjid? Ini rumah Allah. Bukan rumah antum. Antum mau anak antum jukir balik di rumah silahkan. Di rumah Allah jangan. Ini rumah Allah bukan rumah antum. Betul tidak? Ketika anak antum tidak mau ditegur di rumah Allah, ajari adab. Ajari sopan santun. Sehingga dia mengerti mana rumah dia, mana rumah Allah, mana tempat main, mana lapangan. Itu harus. Allah musta'an. Sahabat seiman yang kami hormati dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan kajian singkat tentang pentingnya kita menjaga adab anak-anak kita yang balita maupun yang melanjut, anak berusia remaja, agar tertib dan punya adab menjaga kesucian masjid sebagaimana beribadah yang menjaga kekhusyukan dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan serta narasi yang kurang jelas dalam tayangan video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.